Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yadhkuru man dzakarah wa yashkuru man syakarah wa huwal latifur raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidudz zakirin wa imamus sabirin. Allahumma adim salawatika fi kulli nafsin ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat jamaah Majelis Darus Salihin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam melalui perkumpulan ini Allah tetapkan kepada kita satu ketetapan yang begitu indah dan mulia, yaitu kita hadir di majelis, kita hadir di perkumpulan yang menyebut nama Allah, mengingat kepada Allah. Maka yakinilah kita hadir di tempat ini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir seperti ini, kedua orang tua kita senantiasa pula dapat ampunan dari Allah. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kedua orang tua kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan salat dan salam selalu Allah curahkan, tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan Allah tinggikan derajat beliau, Allah rahmati, Allah ampuni segala dosa beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan karena sebab beliau. Dan janganlah engkau tertipu dengan tipu daya syaitan, karena syaitan sering mengatakan engkau mesti bertengkar, engkau mesti berdebat, engkau harus berjuang dengan mereka karena engkau memperjuangkan kebenaran. Jadi kadang kita akan dibisiki oleh syaitan, yang kita perjuangkan ini kebenaran, yang kita berjihad ini adalah kebenaran, kebaikan. Kadang ada pikiran-pikiran seperti itu. Kita harus menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar yang ini tadi, dengan cara bertengkar dengan orang, dengan cara berdebat dengan orang. Ada kadang seperti ini. Oleh itu jangan engkau berlembah lembut dengan hal ini. Sebenarnya syaitan telah banyak menipu orang bodoh dengan cara ini sehingga mereka tercebur di dalam jurang kejahatan, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Syaitan dengan tipu dayanya senantiasa berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Lalu ia mengolok-olok orang yang telah ia perdaya itu. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang mau menerimanya, dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara berdebat, dengan cara bertengkar, karena nasihat itu mempunyai cara tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Nah, makanya inilah yang diajarkan oleh Sayyidil Habib Umar, memberikan nasihat dengan lembut, tidak mengajak orang berdebat, tidak mengajak orang bertengkar, tetapi mengajak kepada kebaikan.
Dan ini diambil oleh beliau daripada datuk-datunya, sebagaimana pula Al-Imam Sayyidil Imam Al-Faqihil Muqaddam. Beliau telah mematahkan pedang beliau. Beliau patahkan sebagai simbol bahwa beliau tidak akan menggunakan kekerasan lagi. Beliau menggunakan senjata beliau apa? Yaitu pena-pena beliau, yaitu nasihat-nasihat yang baik, mengajak dengan kelemah lembutan. Maka inilah manhaj kita lah, yang diajarkan oleh Sayyidil Habib Umar, mengajak dengan lemah lembut. Kenapa? Karena kita bukan lagi zaman ketika kita mengajak dengan bertengkar, dengan kekerasan lah. Kalau inilah, jangankan nang lemah lembut tadilah, apalagi nang kasar. Orang kadang nang lemah lembut aja jarang hakun orang beparak. Nang lemah lembut kadang ngalih orang dibawa nang baik. Apalagi nang kasar lah. Ini di majelis nih misalkan. Kalau kita misalkan bahasa singgung aja lah, bisa kada hakun lagi pian datangan. Padahal nang disambat itu bujur. Nang disambat itu dasar bujur juga. Apalagi kalau diajak berdebat, diajak bertengkar dengan dalih, dengan tujuan membela kebenaran. Nah ini bukan. Urusan berdakwah saja kadang kita perlu lemah lembut. Nah ini manhaj yang diajarkan oleh Sayyidil Habib Umar sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka nasihat itu akan berbalik menjadi fadihat. Nah, pembongkaran aib orang lain. Akhirnya apa? Kalau sudah berdebat, biasanya ujar sidin bisa menjadi membongkar aib orang lain. Maka jadilah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Makanya pian kalau biasa berdebat, pasti pian tahu. Kalau berdebat itu pasti hendak menang apa kada? Ada mungkin pian hendak kalah. Dan orang kalau sudah berdebat hendak menang, pasti mencari celah, mencari aib. Nang apa nang kira kau dikorek, nang apa nang kau dikalahkan orang ini tadi. Dan hasil dari perdebatan itu biasanya dua hal. Satu, kalau pian menang berdebat, timbullah rasa kesombongan. Oh, aku nih harat, tak akui diri. Yang kedua, kalau pian kalah, pian akan punya hasut dengki. Punya hasut dengki, dendam. Kayak apa caranya nih kina pacangan batamuan lagi berdebat ini? Akan dikalahkan. Makanya Imam Ghazali menghindarkan kita untuk berdebat. Apalagi kalau sudah bertengkar, yang mana membongkar aib orang lain tadi. Apa bedanya dengan gibah, kata beliau. Maka siapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar. Kalau tetamu ulama-ulama nang ketujuh berdebat tadi, maka ia juga akan suka berdebat. Dan susahlah dia untuk berdiam, karena ulama su telah mengatakan bahwa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji. Nah, jadi kalau pian sudah melihat ulamanya saling berdebat, lah umat pun akan umpat juga. Dan kemampuan menggunakan hujah dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka ulama su, seperti engkau lari daripada harimau. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara sebab yang menurunkan kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahan manusia. Jadi kalau bertengkar itu, ujar Imam Ghazali, intinya lah berdebat, menggunakan lisan, membuka aib orang. Niatnya kisah hendak memberikan nasihat tapi di tengah orang banyak, ataupun berdebat, bertengkar lain sebagainya, menggunakan lisan, bermaksiat pula. Maka pertengkaran, perdebatan yang seperti itu, kata Imam Ghazali, itu adalah salah satu sebab di antara menurunkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pula kemarahan manusia. Dan yang kelima,
di antara bermaksiat dengan lisan, yaitu memuji diri sendiri. Rancak ada pian tetamu inilah, bilanya sudah aku itu kok tujuannya berkisah rajin lah. Aku kam, nah inilah. Ini biasanya orang kalau sudah mulai aku, ini dalam bahasa Arab namanya ananiyah. Inya terus, keakuan terus, pengakuan lah. Biasanya orang seperti ini kada sesuai dengan apa yang diucapkan. Kenapa? Dia akan mengaku dengan itu tadi karena dia tidak yakin dengan dirinya sendiri. Makanya mengaku lah. Aku kam. Nah ini orang ini kalau sudah aku kam itu biasanya hendak minta puji. Kita nilah. Nah ini sudah nilah, hati-hati lah. Nah ini termasuk bermaksiat dengan lisan. Ketujuh minta puji. Fala tuzakku ampusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Sebenarnya Allah Ta'ala lebih tahu siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya. Jangan pernah. Jadi kalau orang sudah aku itu biasanya menganggap dirinya baik daripada yang lain. Nah inilah. Jadi sejahat-jahatnya orang, jangan kita menganggap orang tersebut lebih jahat daripada kita. Sebaik apapun kita, jangan kita anggap kita lebih baik daripada siapapun. Jadi sejahat apapun, sebejat apapun, sejahat apapun orang, jangan kita anggap orang itu lebih jahat daripada kita. Kenapa? Karena orang yang jahat itu kita kada tahu di dalam belakang kita atau di luar daripada pengawasan kita. Bisa jadi inya melakukan kebaikan. Tetapi kalau kita sudah tahu kejahatan kita lah, sudah tahu ada yang di dalam hati kita, perbuatan kita. Begitu pula sebaik apapun perbuatan kita, jangan pernah kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena yang kita kerjakan kebaikan tersebut kita tahu pula di dalamnya kadang tidak ikhlas, kadang tidak murni, kadang masih ini dan itu. Tetapi kalau perbuatan baik orang, kita yakin mudah-mudahan inya tadi kita kada tahu bisa jadi ikhlas lah. Nah, makanya sejahat-jahatnya orang masih lebih jahat kita. Sebaik-baiknya orang masih lebih sebaik-baiknya kita melakukan perbuatan baik, kita yakin orang jauh lebih baik daripada kita. Nah, kalau nyepian kita memiliki prasangka seperti itu, punya keyakinan seperti itu, sebagaimana firman Allah tadi, fala tuzakku ampusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kalian menganggap dirimu bersih. Nah, jangan pernah berbaik sangka lawan diri kita. Dan berbaik sangkalah dengan siapapun. Tapi kalau urusan diri kita jangan. Makanya jangan pernah menganggap diri kita bersih. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu orang yang paling bertakwa. Jangan pernah menganggap diri kita bersih. Makanya kalau orang tuh sudah menganggap dirinya bersih, pastinya kada bersih. Orang tuh kalau menganggap dirinya baik, pastinya kada baik. Yaitu tadi aku lah. Nah inilah orang tuh kalau sudah menganggap dirinya paling harat, pastinya kada harat. Pasti aku tuh jakanya aku. Nah ini hati-hatilah, ananiyah. Mengaku kayak ini nih ananiyah. Jakanya aku, nah jakanya unda, jakanya kita. Nah inilah. Berarti biasanya biarlah kalau sudah jakanya aku, berarti itu orang tuh merasa lebih hebat dari orang lain. Lalu ada yang memuji lah. Nah ini tujuannya bisa muncian. Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Lalu ia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Kayak apa? Ya kayak itu tadi, akulah. Itu memuji diri sendiri ngarannya. Jakanya aku itu memuji diri sendiri. Pujian orang saja, pujian orang itulah, bilanya kada bujur, sama lon pian diberi kantut lah. Sudah tahu kada bujur lalu pian himung lah. Pian dipuji orang,
dan orang tersebut memuji, sebenarnya pian tahu pujian orang itu kada bujur. Pujian orang itu kada bujur. Ini namanya apa? Ambungan. Kalau nya bujur, berarti berbangga di diri. Kita nih dipuji orang dan pujian itu kada bujur. Berarti kita himung dengan sesuatu yang kada bujur. Apa bedanya orang kantuti kita lah? Kalau nya bujur, berarti kita berbangga diri, ambungan ngarannya. Nah, makanya dikatakan oleh seorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Kebenaran yang buruk ini benar tapi buruk. Ini bujur tapi gak ada bagus. Mengapa? Yaitu pujian seseorang kepada dirinya. Pian nelah harat batukangan. Pian puji diri pian dengan hasil tukangan pian tadi, karena memang bagus. Aku kam kalau sudah batukangan nih pokoknya, nah inilah. Ini kan bujur dasar haratinya. Tetapi itu suatu kebenaran yang sangat buruk. Kenapa? Kalau inya aja surang memuji, lambat jadi puji orang, baik memuji surang ya lah. Ini memuji surang aja kada baik. Kenapa? Berarti kita merasa lebih baik daripada orang lain lah. Dan ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia. Pian tolah bilanya tatamui orang nang ketujuh nang aku kamu ya kada pian. Sudah giliran bakisah inya surang, oma babuihan muntung lah. Makanya pian kalau tetamu orang tuh beanakan, coba takuni anaknya kayak apa. Jangan pian kisahkan anak pian aja. Coba pian lah, takuni aja orang itu tadi. Pian dolah bila tetamu orang itu bisi anak nang dikisahkan anak aja, ampuninya aja. Munya kada pian mendengar. Nang kayak tujuh orang tadi mendengar mengisahkan ampun pian aja. Ada kalau kayak itulah. Memuji diri sendiri ini ngarannya. Ini suatu maksiat dengan lisan. Kan ada kayak itu ulun, wah belinya sudah ulun nih lah, bu kayak inilah. 2 jam biar dengarakan kisahnya membaca manakib inya seorang tuh kuat. Makanya kami sering di pondok itulah, sering di pondok. Jadi guru kami itu, guru ulun di pondok itu sering mengingatkan masalah ini. Biasanya anak pondok itu kalau sudah berkisah kampungnya lah, berkisah rumahnya, berkisah kebiasaan inya nih lah. Oh itu menggebu-gebu tuh bang, babuihan muntung lah. Padahal nang mendengarakan itu kadanya ketujuh bang. Inya menunggu giliran aja nang mendengarakan tuh babila jua berkisah ampuninya. Ya kada? Bilanya mengisahkan anak inya, luar biasa. Pas berkisah anak kurang gak tapi dengarakan. Kayak tujuan nang seigong tadi. Nah ini pian tadi bilanya nang ini ngarannya hendak minta puji dengan diri pian seorang. Lambat memuji orang gak baik, memuji seorang ya lah. Nah ini maksudnya lah. Nah, jadi ini kada bagus lah, maksiat dengan lisan. Ini ananiah, sifat keakuan. Pokoknya aku. Nah inilah, hati-hati ini. Dan ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga diri di sisi manusia. Jadi kalau pian ketujuh nang kayak ini orang kada tapi apalagi orang hormat lagi. Inya aja ampuninya aja nang kisah manakib inya aja nang terus dibaca aja lah. Padahal orang belum tentu hendak mendengar kisah pian. Dari kisah akan terus lah. Dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah. Nah ini juga Allah kadang ketujuh. Orang nang ananiah ini, nang ketujuh aku kam ini, memuji diri sendiri ini, Allah subhanahu wa ta'ala kadang ketujuh. Apabila engkau mau tahu bahwa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, coba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya sendiri di hadapanmu. Nah, ketujuh ada orang
Tapi wah ini jadi tren Bian lah. Jadi tren. Nah kakak ini nih jadi kebiasaan. Coba Bian lihatlah, ibu-ibu kadang karena danang mendengarkan kisah, akhirnya ditulis di sosial media. Ini kan semuanya hendak minta puji. Nang apa nang ditukar, nang apa nang digawi, diulah status sebagai bentuk bahwa ini aku ini aku kayak ini. Belum lagi lah pakai lab sosial media. Aku nang ke ini, aku nang ke ini, ingin dipuji. Apalagi perempuan lah, imbah be-make up, kaning melilin lah, pasang. Tujuannya apa? Ya untuk minta dipuji tadi. Nah maka hal-hal seperti ini, berbangga diri, ingin dipuji, keakuan tadi, ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pian sombong, pian merasa lebih baik, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal Allah jauh lebih tahu siapa yang terbaik. Inna akramakum indallah atqakum. Bukan orang yang mengaku paling takwa. Kenapa? Kalau mengaku bisa jadi kada bujur. Makanya orang nang bekaku ini dan itu bisa jadinya kada bujur. Mengaku bos lah. Amun bos bujur kada mengaku bos. Apa lagi mengaku? Mengaku bungas. Gasan apa mengaku bungas? Amun dasar bungas. Ya kada lah. Soal apa yang mengaku bungas lah. Timbang ada yang memuji gure, baik memuji seorang jelah, mengaku bungas jelah. Nah ini kenapa pian mengaku? Karena pian seorang kada yakin. Akhirnya pian untuk membenarkan itu tadi pian mengaku. Nah ini yang ulun maksud lah, kira-kira dapat dipahami inilah maksudnya. Jadi sifat-sifat seperti ini kata Imam Ghazali, ini bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau mau tahu bahwa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabat di sisi orang lain, coba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya sendiri di hadapanmu. Ia menyebut-nyebutkan kelebihan pangkat dan harta. Coba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya. Nah inilah kenapa dilarang, karena orang yang mendengar kada nyaman. Pian tuh belanya duduk lawan orang sugih lah. Orang sugih ini bakisah ulun hanya nukar tanah alhamdulillah 10 hektar. Itu alhamdulillahnya lah 10 hektar. Nukar ini dan itu. Kita nang kada kau nukar ini lalu kada nyaman ya mendengar. Terlalu apa ya lah? Ya itu tadi minta puji. Ia menyebut-nyebutkan kelebihan pangkat dan harta. Coba engkau rasakan kata Imam Ghazali. Ketika ada orang nangka itu rasakan. Kita balik, kalau kita nangka itu juga berarti orang nangka itu juga. Ketika ada orang nang aku ini dan itu, kita merasa pasti kada nyaman. Nah kita balik, orang ketika mendengar kita nangka itu sama juga. Nah, makanya inilah zaman sekarang ini banyak orang-orang seperti ini. Nukar mobil, Anda kisah ini dan itu, nukar rumah, anak sekolah, anak dilamar orang, kawa ini dan itu. Ketika pian berkisah itu tadi, mungkin orang kada nyaman mendengar. Karena apa? Karena pian tadi aku ini, aku itu, aku ini, aku itu. Ini seakan-akan pian meminta untuk dipuji, untuk ditanggapi. Nah, coba kita rasakan kepada diri kita. Kalau kita kada nyaman, maka orang pun ketika mendengar kita pun kada nyaman. Setelah itu lidahmu akan mencacinya sebaik saja ia berpindah daripada sisimu. Nah, ya kalau ya kada. Biasanya lah ada orang berkisah nih tuh, bayi hanyar pindah langsung aja menggawil ke kawan. Nah, jelah digawil langsung kawan, berkisah bina tinggi benar jelah. Nah, ini akhirnya apa? Mencaci. Berkisah bina iya benar aja, baluman tahu tuh jelah. Nah, ini apa? Mencaci akhirnya. Nah, begitulah kata Imam Ghazali, halnya apabila engkau memuji dirimu. Kalaunya kita atau memuji diri kita,
sendiri di hadapan orang lain, mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati mereka ketika engkau masih berada di hadapan mereka. Kemudian mereka akan mencela engkau pula dengan mulut apabila engkau telah berpindah dari sisi mereka. Bilanya ketujuh nangka ini tadi, jangankan pian berpindah, masih di dalam hati orang tuh kadang tujuh sudah. Nah, inilah yang dilarang di dalam agama, dianjurkan oleh Imam Ghazali menjaga akhlak, menjaga lisan daripada maksiat ini. Kada ketujuh bekaku, mengaku. Makanya lah orang wayah ini banyak mengaku, oh gurunya si fulan, oh guruku si fulan, oh guruku wali dan ini itu. Belum tentu gurunya mengakuinya. Kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Berapa banyak orang nang parak secara hakikat jauh, tapi berapa banyak orang nang jauh secara hakikat parak. Itu guru ulun, ujar orang ini. Oh, itu guru saya. Oh, ini guruku. Tapi gawiannya sabuting-buting gak ada serupa lawan gurunya. Ujar gurunya A, inya C. Ujar gurunya nangka ini, inya nangka itu. Ini jar Imam Haddad secara hakikat dia dekat, tetapi secara hakikat jauh. Ada orang jauh, kada perlu bekaku ini dan itu, tetapi perbuatannya, tetapi manhajnya, tujuannya sama lawan inya akui guru. Makanya sering guru kita mengatakan jempol murid itu beda lawan jempol guru. Kalau nyapian baisi 10 bisi jempol nih menyungecungi kepada guru pian, kada sama nilainya lawan guru pian. Nah, aja guru pian. Walaupun jempol si murid tadi ganal, nah kayak pisang awak, kada sama nilainya. Ja murid nangka ini belum tentu ja guru nangka ini. Paham pian maksudnya? Ketika seseorang sering mengaku bahwa inya itu cuman membawa nama gurunya untuk membesarkan dirinya. Cuman untuk membesarkan dirinya. Bukan ketika guru mengakui, oh itu murid saya, oh itu adalah muridku, oh ini murid kami, ini kesayangan kami. Bukan seperti itu lah, bukan. Nah, kalaunya seperti itu kebanggaan bagi kita. Makanya banyak yang mengaku umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi apakah dia benar diakui sebagai umat baginda Rasul? Gawian kita, perbuatan kita, apakah sesuai sebagai orang yang diakui sebagai umat? Yang di akhir hayat Nabi menyebutkan ummati, ummati, umatku, umatku. Nah, sampai suatu ketika Nabi merindukan para sahabat, para pecintanya, yang mana orang-orang ini tidak berjumpa dengan Nabi, tetapi mereka punya rasa cinta yang besar terhadap Nabi. Inilah sebenarnya umat. Bukan hanya yang sebagai mengaku umat. Mereka membesarkan dirinya, mengakui dirinya dengan mengakui itu tadi. Nah, ini bukan seperti ini. Makanya kalau pian terbiasa membesarkan diri dengan aku nih nangka ini, aku nih nangka ini, itu berarti tujuannya kita ingin membesarkan diri kita di hadapan orang tadi. Dan ketika kita membesarkan diri kita di hadapan orang tadi, orang pasti gak ada ketujuh. Sebagaimana kalaunya orang membesarkan dirinya di hadapan kita pasti gak ada ketujuh juga. Maka itulah namanya bermaksiat dengan lisan, membuat orang lain tidak senang, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi bersifatlah tawadu. Orang tawadu itu pasti selamat. Tapi kalau sudah aku, ini sombong ngarannya. Ini pasti tidak selamat. Wallahu a'lam. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Jadi nah. Terkait masalah perdebatan tadi bro, bagaimana memang perdebatan hal yang tak bisa dihindari sih. Bagaimana apabila sesuatu apalagi menyangkut hajat orang banyak, mau nggak mau kita harus
melakukan perdebatan itu guru? Maksudnya hajat orang banyak kayak apa? Misalkan gini guru, misalkan suatu kelompok atau apa usahanya di situ istilahnya cuman pengen diambil orang, jadi kita memperjuangkan yang perlu mungkin perdebatan di situ kan terjadi. Ya itu tadi ujar Imam Ghazali, setan akan pandai membuat engkau memoles tujuanmu yang itu adalah kebenaran. Makanya sebelumnya apa? Sebelum itu tadi ujar mantarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu baitan fi rabadil jannah wa mantarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fil a'lal jannah. Barang siapa yang mampu meninggalkan perdebatan padahal dia salah, Allah akan membangunkan dia surga tapi di pojokan. Tapi barang siapa yang mampu meninggalkan perdebatan padahal dia benar, maka Allah akan membangunkan dia surga istana di surga yang tinggi. Ya itu tadilah, makanya kita memang tahu itu benar. Makanya yang paling selamat kata Imam Ghazali, ya meninggalkan perdebatan. Walaupun itu benar. Makanya yang kita bicarakan di sini bukan antara benar dan tidaknya, bukan antara bujur dan kadanya. Kita tahu itu benar, hak orang banyak itu bujur, ampun orang. Tetapi yang kita bicarakan di sini perdebatannya, paham? Ketika itu benar, biasanya ada perdebatan. Kalau sudah terjadi perdebatan, terjadi sumpah serapah, tinggikan kata, merendahkan orang, membenarkan dirinya sendiri. Padahal nang dibelanya benar. Nah ini yang kita maksud, bukan antara benar dan salah, bukan. Tetapi ketika terjadi perdebatan itu tadi, mampu dah kita meninggalkan perdebatan sampai menghilangkan daripada kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghina, merendahkan. Kalau mau membela hak yang benar, bisa ndak meninggalkan perdebatan seperti itu tadi? Nah, paham maksudnya lah? Artinya bukan masalah benar dan salahnya, tetapi perdebatan ini tadi. Ini menggunakan lisan yang kita bela benar. Makanya Sayyidil Habib Umar mengajarkan dakwah itu dengan lemah lembut. Kenapa? Kalau orang dicaci, dihina, dimaki, siapa yang mau mendekat? Sedangkan dakwah itu secara lugatan mengajak, membawai. Kalau orang dibawai pasti dengan lemah lembut lah, dengan tutur kata, dengan senyuman, lain sebagainya. Kira-kira kalau orang bakal karasan, ada senyum lagi. Nang ada teciling matalah, sambil parang nih model berbuka sudah anunya. Nah ini yang kita maksud, bukan antara benar dan salahnya. Kalau bisa, tinggalkan perdebatan yang seperti itu. Makanya kan pian rancak tetamuilah perdebatan agama lah, antara nang ini lawan nang ini. Ini bukan perdebatan yang dimaksud lagi sudah. Perdebatan yang ini dan itu antara Messi dan Ronaldo, apalagi nih itulah, itu sesuatu yang tidak penting. Antara Messi lawan Ronaldo sama-sama pemain bola, mau pian bakal warga kah, apalagi dasar kada, nang apa nang didebatkan? Kenapa yang diperdebatkan ini sesuatu yang tidak jelas? Hendak menghitungnya apa? Kecuali ada patokannya. Oh patokannya bilanya ini bisa diperdebatkan. Itu pun masih bisa salah bujurnya bisa. Nah ini sesuatu yang tidak manfaat seperti ini diperdebatkan lah. Nah ini bukan bakal kancangan lain sebagainya, keluar sumpah serapah lain sebagainya. Pasti apa? Yang satu pihak lah, ini ulun contoh aja Messi Ronaldo inilah contoh. Pasti si pihak Messi, oh ini Ronaldo ini salahnya nang ini, bujur gak ada, mencari kesalahannya. Ujar jebuhan Ronaldo, ini pasti Messi ini nang kayak ini, ada salah-salahnya, mencari apa? Lalu di pihak lain lagi akan meninggikan. Oh Ronaldo ini bila nyemhambau bulan nih, bila tahalang tak bucur tetap maju aja, berbangga diri dengan itu tadi. Ujar Messi kami ini nang kayak ini, paham maksudnya lah? Itulah perdebatan.
Itulah pertengkaran, menggunakan lisan titipan Allah untuk kemaksiatan. Maka hal ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa paham? Contohnya Ronaldo, Messi ini lah. Contoh menhandak, contoh yang lain enggak pulang? Hah? Ada yang lain? Silakan. Habis. Wallahu a'lam. Habib Zain minta izin Sidin membawa bini Sidin hendak beranak lah. Bini Sidin doakan mudah-mudahan mudah beranak, diberikan anak yang soleh dan ataupun solehah. Kalau kelahirannya berkah, membawa keberkahan bagi keluarga beliau insyaallah, terutama disehatkan, diselamatkan, kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah biniyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.